Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel saya Pak Habib Channel. Ini membahas masalah-masalah bangsa dengan Prof Imam ini. Ini penting Prof Imam karena kita ini harus peduli juga sebagai pengamat, sebagai pakar, sebagai apapun lah. Sebagai rakyat biasa pun juga harus peduli, kritis gitu ya. Jadi tadi pagi itu Prof Imam ada masalah. Ini hari Sabtu tanggal 22 ini, tanggal berapa ini? Itu terjadi keributan di hotel di Kemang sana di Jakarta. Ada tokoh-tokoh bangsa berkumpul, tokoh yang lain ini bukan tokoh-tokoh yang di dalam pemerintahan. Saya tidak tahu temanya apa, belum ada tema, tetapi yang jelas mereka mau berkumpul, mau membicarakan bangsa ini. Tetapi tahu-tahu digerebek sama preman. Ratusan preman masuk dan mengobrak-abrik acara itu. Sehingga teriak, ini ada wanitanya banyak itu. Saling teriak. Nah, yang saya heran sekarang, kok Intel kecolongan. Padahal itu sudah terbuka, undangannya udah seminggu yang lalu. Terbuka dan semua wartawan datang, jadi diekspos oleh wartawan jadi apa ya, menggelikan dan banyak teman-teman di medsos itu komennya di mana polisi gitu, di mana Intel. Kok dibiarkan seperti itu premanisme. Kita kan tidak boleh kembali kepada preman. Negara ini kan ada penjaganya, keamanan ada penjaga, intelijen ada penjaga. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti ini yang terakhir lah. Gitu. Terus pun menurut jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Mas Habib, jadi kadang-kadang kita ini harus lakukan perenungan secara lebih mendalam ya. Terutama terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kita ini memang punya cita-cita, punya kemauan yang begitu hebat, tapi kan kita juga harus tahu bahwa dalam kehidupan di dunia ini kan tidak pasti apa yang kita mau itu mesti yang terbaik. Dan pasti semua orang setuju. Iya, dan pasti orang setuju. Ini milik semua. Masih ada yang anti. Maka menurut hemat saya ya lagi-lagi agama itu perlu dimainkan, dijadikan pedoman maksud saya. Bagi tokoh-tokoh bangsa juga. Iya, bagi bukan hanya pada awam bangsa itu bahwa sebetulnya kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak lepas dari tangan Tuhan gitu loh. Tangan Tuhan, apapun kita mau ke utara, tapi kalau Allah dan Rasul menghendaki ke selatan, ya tetap ke selatan kan begitu. Itu harus dijadikan sebagai pegangan. Agar apa? Agar kita ini tidak memaksakan kehendak kita gitu. Nah itu tidak memaksakan kehendak kita. Jadi sebetulnya bangsa yang bermacam-macam, beraneka ragam, plural kayak begitu itu kan kehendak kan juga sebanyak masyarakatnya ini. Kehendaknya itu kan tidak hanya kehendak kita, tapi kehendak banyak orang. Nah, itulah diperlukan kearifan menurut hemat saya itu. Kearifan, dan arif itu memang posisinya kan yang tertinggi. Yang tertinggi. Filosofis. Filosofis. yang filosofis. Ya. Tentu yang filosofis itu yang seharusnya dimiliki oleh para tokoh. Ya, para pemimpin ya. Atau yang mengaku menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, jadi kita memang kepingin ya ide kita itu dijalankan, menang, lalu kemudian menjadi bagus. Ya. Tapi itu tadi saya katakan bahwa dalam kehidupan ini ada kekuatan lain, gitu kan? Yang harus ada kekuatan lain yang apa di luar kemampuan kita semua ini, ada kemauan Tuhan kan gitu kan. Kalau Tuhan menghendaki mau apa kan gitu. Nah itu. Kalau Tuhan menghendaki mau apa yang kita lakukan seperti ini. Karena itulah maka kuncinya adalah jangan memaksakan kehendak. Lalu bangsa ini yang harus dirawat adalah keutuhannya. Keutuhan berbangsa, bernegara kedamaian ini harus dirawat menurut saya. Ya kalau saya itu kan mengalami ya tahun 65 ya Mas Habib. Saat itu kan. Ketika sore gitu kan di kota kecamatan lah itu waktu itu.
apa saya ini masih bisa hidup sampai besok kan gitu. Karena Kan ruwetnya ngeri, saat kan itu. ruwetnya saat itu lebih menderita banget ya. Menderita parah, banget, parah. situasi politiknya. Lalu kita berangkat ke sekolah, lalu di kanan kiri jalan ada mayat-mayat Aduh, yang ya semalam Allah. dibunuh. Saya masih ingat gitu kan. itu, Prof. Imam. Ya, kan seperti Sedih itu. rasanya Orang kalau lalu lihat bangsa ini dikejar-kejar, lalu dan kalau sudah terjadi kios kayak begitu, Siapa yang bertanggung jawab? memang tanggung jawab, lalu semua tidak aman, Mas Habib. Plus, Entah itu orang kaya, entah itu pejabat, Pemimpin, entah itu rakyat pemimpin, biasa. rakyat biasa, entah itu sudah semua sama. Leres. Sebab orang ketika marah itu siapapun bisa dibunuh itu. Leres. Ketika itu. Nah, suasana kayak begitu kan suasana yang sangat mengerikan, Mas Habib. Apalagi lalu kalau sekarang ini saya kira Palestina ya dan Israel itu kan bisa dijadikan sebagai pelajaran, Mas. Puluhan ribu meninggal. Iya kan? Orang lalu anak-anak kehilangan ibunya, bapaknya, bapaknya kehilangan anaknya. Ya. Jangankan yang dimakan, yang dipakai, ya, berpakaian. Ya. Jadi dari Nyawa sisi nyawanya aja masih belum tentu sampai besok. Itu, kan. Itu harus dijadikan sebagai bahan pelajaran kalau menurut saya. Dulu ketika zaman perang, saya ke mana itu? Irak itu ya. Zaman perang waktu itu ada perang antara Kuwait dengan Irak. Setelah yang pertama itu, sebelum yang kedua, ngeri banget. Mengerikan. Ya. Orang tidak percaya sama orang. Kita berjalan berapa kilometer dan diperiksa. Dan kalau diperiksa mobil itu tidak saja di dalamnya, mobil bawah-bawahnya. Memerlukan waktu kadang-kadang berjam-jam itu. Nah, saya pulang waktu itu dari Hotel Ar-Rasyid. Saya nginep di Hotel Ar-Rasyid, itu yang paling bagus. Itu seminggu kemudian kan dibom. Lulu lantas sudah kelihatan bom. Untung jenengan sampai pindah. Untung sudah pulang. Waktu itu sudah pulang, Mas Habib. Nah, ngeri banget loh. Karena itu Indonesia seperti begini ini, menurut saya, ya problem-problem itu banyak kalau menurut bisa saya. Diselesaikan dengan damai. Sebenarnya. Bisa diselesaikan secara damai. Gitu. Jangan sampai lalu bangsa ini pecah, bergolak, terjadi saling bermusuhan, adu kekuatan fisik, macam-macam itu harus menurut saya harus nomor satu kan. Ya, kalau sudah semua sudah menggunakan cooling down cooling down, sudah ada aturan dan aturan itu sudah dijalankan. Tentang apakah aturan itu dilaksanakan secara maksimal atau tidak kan? Siapa yang bisa melaksanakan secara maksimal kan ya tidak mungkin melibatkan sekian banyak orang, ya. Jutaan orang. Ya sudah, ya secara hukum sah yaitu dijalankan gitu kan. Itu yang mungkin ya sama-sama resiko, tapi resiko yang masih bisa dirasionalkan gitu kan. Daripada lalu membuka celah-celah untuk bermusuhan yang biayanya nanti begitu mahal. Apalagi Indonesia yang majemuk kayak begini ini. Karena itu kalau menurut hemat saya diperlukan adalah kearifan, Mas Habib. Kearifan para tokoh-tokoh bangsa ini, jangan semua tokoh lah. Semua tokoh, semua saja. Termasuk dalam pemerintah maupun di luar pemerintah. Jadi kalau kita harus kalkulasi, menurut saya ya kalkulasi yang bagaimana menyelamatkan semua. Nah itu tentang lalu ada hal-hal yang kira-kira tidak memuaskan ya diselesaikan sambil berjalan. Pokoknya jangan habis gitu loh. Jangan harus ada dialog. Harus ada dialog sebelah saja. Iya, seperti itu Mas Habib. Kalau menurut saya kok itu. Matur nuwun sangat Prof Imam. Mudah-mudahan bangsa ini. Iya, toh kita ini punya agama. Agamanya dipakai. Kita punya Pancasila, kita punya nilai-nilai. Kurang apa sebenarnya? Kultur. Apa yang kita sebut sebagai budaya timur, lokal kearifan lokal. Ada kearifan lokal, ada agama, ada keindonesiaan, ada Pancasila ini. Ya, saringan. Semua piranti-piranti ini mestinya harus kita gunakan sebaik-baiknya. Matur nuwun sangat Prof Imam. Mudah-mudahan bangsa ini tidak seperti di Palestina, tidak seperti di Ukraina, di Irak, di Yaman, di Yaman, lalu di Sudan, di Sudan itu utara dan selatan ya Mas Habib, keras banget. Keras banget.
Saya yang mengalami ya di tempat-tempat negara-negara konflik ini tidak bisa bayangkan kalau Indonesia konflik. Aduh. Dulu ketika terjadi tahun 98 ya, krisis itu saja dulu Mas Habib. Kalau mau ke Jakarta kan harus dikawal oleh tentara itu Mas Habib. Dibalangi oleh patu. Iya. Benda-benda tajam ya. Itu kan kayak gitu kan mengerikan sekali. Matur nuwun Prof Imam, mudah-mudahan bangsa ini sadar dan pemimpinnya terutama sadar, jangan ada konflik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin itu itu loh, terus ini sakit ini, ke seleo. Jadi sebabnya itu setelah sampai pulang. Untung aku ora pijet. Lah pijet kuwi berarti sesuk kudu pijet